Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini mempresentasikan deklarasi teknologi berkomunikasi pabrik maju plastik. Yang selanjutnya, dari anggota kami sendiri ada Reko Arya Pandora dengan NIK 1D023012, ada Alasan Santriadi dengan NIK 1D023013, ada saya Fatka dengan NIK 1D023014, selanjutnya ada Moran dengan NIK 1D023024, dan saya sendiri Muhammad Abdul Fadil dengan NIK 1D0230. Latar belakang dalam konteks pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekonomi kami, digitalisasi dengan peluang besar untuk mengangkat produk-produk lokal mereka ke global. Namun, terlalu globalisasi, Batik masih menghadapi tantangan dalam hal penetrasi pasar internasional, keterbatasan inovasi dalam distribusi, serta kurangnya waktu masyarakat umum untuk turut serta dalam proses kreatifnya. Selanjutnya, Mas Rai ini guru maksudnya dia sampai pasar Sukaraja dan merasa kurang keahlian akan teknologi serta dalam peralatan dan bahan, dan Mas Rai sendiri ingin mahasiswa dengan teknologi supaya enak dan seru, yang mana Mas Rai ini semuanya diambil dalam kreativitas kami. Selanjutnya ada Anto Jamil. Anto Jamil sendiri adalah pengusaha batik terbesar di Sokaraja, yang mana ingin mendokumentasikan batik galerinya, di mana untuk modeling produk antar customer, tetapi sulit menyesuaikan dengan customer dan ingin membuka peluang penjualan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah kita mengunjungi dua kompleksi batik, yaitu adalah satu sisi pengusaha batik dan juga batik pada Indonesia, semua menyatakan dengan sama bahwa saat ini selama ini ada kondisi dan dalam proses batik yang mana pada saat ini bisa dikatakan mereka itu potensi untuk menjadi penerus dari generasi batik. Next. Sisi pelajar batik Indonesia dilansir dari sumber Asosiasi Pelajar dan Pengusaha Batik Indonesia atau PPI. Pada tahun 2020 ada sekitar 151 ribu pengrajin batik Indonesia, sedangkan pada tahun 2024 hanya tersisa sekitar 37 ribu saja. Meski kita juga tetap untuk regenerasinya, kawasan generasi muda memegang kesempatan sekitar 12% saja dibanding dari semua ada sekitar 88%. Dan masih daya telepon juga saya lihat bahwasanya sudah 1,15 triliun dan juga total pelayanan satuan nasional ketiga sekitar 118 ribu kalian termasuk batik itu sendiri. Sebagai investasi moneter dan oleh KKM sekitar 79 miliar dan tentunya oleh UMKM yang batik. Data yang berbeda mendeteksi sekitar Brosuri sudah menyatakan hal yang sama, bahwasanya sekitar generasi pemuda inilah yang tidak bisa meneruskan untuk batik Indonesia karena kurangnya minat dan inovasi terbaru dari model batik ini. Maka dari itu untuk mahasiswa kita menemukan sebuah solusi dari dua masalah ini seperti dari generasi mahasiswa dan disiplinasi UMKM, perlindungan harga yang aktual, kolaborasi mitra batik dan konversi, inovasi bisa dibangun untuk batik berbasis AI menyelesaikan zaman dan saat ini. Next. Kalau dari itu muncul sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ala sena teknologi berhubung dengan tradisi. Oke, langsung skip ya Pak ya Pak, ulang maning sing slide Lalasena, oke? Iya. Bisa baik ngomongnya. Bentar. Stop ya. 3, 2, 1. Maka dari itu muncul sebuah solusi dari permasalahan tersebut, yaitu Lalasena teknologi bertemu dengan tradisi. Lalasena menjadi solusi untuk menjadi masalah tersebut, menjunjung tinggi nilai-nilai SDGs, mulai dari ekonomi, sustainable, dan juga lainnya.
Konsultasi Larasena ini menghadirkan beberapa fitur, di antaranya data statik digital, 3D modeling produk, simulated motivasi menggunakan AI, konveksi batik, koleksi batik, dan juga pemasaran produk khas. Oke, selanjutnya untuk detail penggunaan fitur dari Larasena ini yang utamanya yaitu batik, di mana ketika pengguna ini membuat desain batik sendiri, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh si pengguna. Yang pertama, masuk pada tempat saya, kemudian pengguna menekan tombol batik untuk membuat atau memasuki halaman kanvasnya. Kemudian pengguna bisa menggunakan aset motif yang sudah kita sediakan atau harus disediakan. Kemudian pengguna bisa bergerak ke saja untuk membentuk motif baru dari aset-aset yang sudah kita sediakan, dan kemudian pengguna juga bisa menyimpan aset desain batik. Bisa jenis untuk fitur selanjutnya. Kemudian 3D modeling batik ini juga merupakan salah satu fitur yang menjadi kelebihan daripada Larasena itu sendiri. Pengguna bisa melihat hasil 3D modelingnya hanya dengan hasil dari desain yang sudah dibuat oleh si pengguna. Kemudian ada juga motivasi ini merupakan AI karena proyek masih terbaru, jadi bisa kita bilang level masih low level AI, di mana pengguna juga ingin membuat desain secara cepat, pengguna tinggal memproses saja seperti anak si biasanya yang sering membutuhkan hasil instan bisa menggunakan desain motivasi ini. Selanjutnya pengguna itu bisa melihat topik mana yang berguna di Larasena. Jika ingin melihat atau mereview konveksi-konveksinya, dilakukan di halaman konveksi. Pengguna juga memiliki konveksi saja, lalu terdapat tulisan dalam bentuk hal untuk pengguna mencari konveksi mana yang sesuai atau memenuhi kriteria pemesanannya pengguna. Oke, yang terakhir di sini pengguna bisa melakukan pemesanan produk lagi. Jadi dari pengguna juga bisa memilih menu produksinya. Nantinya pengguna akan diarahkan ke halaman yang ada di halaman hasil desain batik yang sudah dikerjakan oleh si pengguna. Lalu tinggal diklik saja, nanti akan diarahkan ke form pemesanan yang nantinya menyesuaikan dengan SOP dari Larasena dan beberapa tersebut. Selanjutnya teknologi dan arsitektur yang kita gunakan yaitu Laravel dan React. Jadi Laravel untuk platformnya, dan untuk database-nya kita menggunakan MySQL, dan untuk AI yang kami gunakan untuk mencetak insan secara batik saya insan itu kita menggunakan Library, kemudian dari untuk modelingnya, dan Canva kita gunakan untuk Canva batiknya, dan untuk styling dari keseluruhannya kita menggunakan Tailwind CSS. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke segi bisnis daripada Larasena sendiri. Untuk segi bisnis sendiri kami sudah melakukan analisis TAM Samsung dari Larasena, di mana untuk TAM sendiri adalah total addressable market yang sudah kami analisa dari data yang bersumber dari ResearchGate. Jadi menurut ResearchGate sendiri terdapat sekitar 6.120 industri batik di Indonesia yang tersebar di 11 provinsi sentra batik seperti misal Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Nah, seluruh produsen ini mewakili potensi pasar total bagi Larasena dalam menyediakan solusi digitalisasi, di mana menurut kami sendiri untuk 6.120 industri batik di Indonesia ini terbilang cukup besar dengan potensi yang cukup besar pula. Next. Dari TAM tadi sudah kita analisa juga untuk SAM-nya, Serviceable Available Market. Dari total industri batik yang sudah disebutkan tadi, sekitar 30% atau sekitar 1.800 unit usahanya ini sudah memiliki atau sedang membangun infrastruktur digital seperti media sosial, toko daring, dan katalog online. Dan segmen inilah yang paling siap menerima solusi software as service dari Larasena, terutama karena adanya dorongan dari program pemerintah seperti Making Indonesia 4.0 dan pelatihan digitalisasi IKM batik oleh Kementerian Perindustrian sejak 2022 menurut data dari BRIN. Dan yang terakhir untuk SOM, Serviceable Obtainable Market, di sini kami lakukan analisa realistis untuk
target dalam 3 tahun pertama, yaitu di 2026 hingga 2028, Larasena menargetkan dapat menjangkau sekitar 250 konveksi batik aktif yang siap menerapkan sistem Larasena sebagai platform utama untuk manajemen katalog, analitik, penjualan, dan integrasi AI motif digital. Target ini setara dengan sekitar 4% dari TAM yang tadi sudah disebutkan dan mencerminkan strategi penetrasi realistis pada fase ekspansi awal dengan fokus pada konveksi yang telah memiliki inisiatif branding dan aktivitas transaksi daring. Untuk selanjutnya, rencana revenue stream dari kami sendiri akan mengandalkan 3 layanan produk yang memang kami sediakan. 3 diantaranya yaitu ada lisensi aplikasi untuk konveksi batik. Ini adalah bentuk B2B dari kami, di mana konveksi nanti bisa membayar biaya lisensi awal dan maintenance tahunan untuk menggunakan platform kami. Yang kedua ada lisensi aplikasi untuk sekolah, di mana Larasena tidak hanya menjadi platform B2B, melainkan juga B2E, mengarah ke education, di mana sekolah seni atau SMK bisa membayar lisensi awal dan maintenance tahunan untuk akses kelas desain batik digital, pelatihan kolaboratif, dan juga showcase karya siswa. Dan yang ketiga ada paket premium designer, di mana desainer independen bisa membayar biaya bulanan atau tahunan untuk fitur eksklusif tambahan. Selain dari produk layanan yang memang kita sediakan, kami juga akan mengambil komisi penjualan untuk setiap transaksi desain batik digital yang dibeli oleh konveksi. Untuk sementara ini kami mematok tarif komisi di angka sekitar 5% yang mungkin bisa juga nantinya bisa dinegosiasi lebih lanjut tergantung oleh konveksinya sendiri. Baik, untuk selanjutnya sendiri ini untuk market strategi kita yang mana dari awal rencananya untuk early adoptersnya seperti yang sudah tadi dijelaskan itu ada dari sekolah ataupun SMK seni yang ada batiknya, yang mana menjadi tujuan utama tempat regenerasi pengrajin muda. Terus juga ada komunitas pengrajin batik lokal, dan selanjutnya yang paling utama ada konveksi dan UMKM batik, yang mana yang paling membutuhkan desain baru secara konsisten. Dan untuk strategi akuisisi penggunanya sendiri bisa sebagai mengadakan workshop dan lomba desain batik digital. Itu juga ada kampanye media sosial dan juga program ambasador di sekolah. Selanjutnya untuk saluran distribusi dan promosi yang bisa dilakukan dengan marketing atau ads juga ada di website dan media sosial melalui Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Bisa juga sebagai sponsor di event budaya ataupun expo kreatif, partnership dengan lembaga pendidikan, dan juga kolaborasi brand fashion. Dan untuk beberapa key metric atau target yang bisa dicapai selanjutnya itu ada 1.000 pengguna aktif pertama dalam 6 bulan, 500 desain batik digital terunggah, dan 50 kolaborasi konversi sekolah terbentuk. Nah, ini mungkin untuk kompetitor analisisnya. Untuk Larasena sendiri yang di paling kiri dari AI Motif Generator, Canvas Batik, 3D Model Preview, konveksi bermitra, edukasi, dan koleksi batik bisa dibilang paling lengkap, yang mana untuk platform-platform lain masih belum selengkap itu. Selanjutnya ada self forecast, yang mana ini untuk coklat ada lisensi white label untuk konveksi, oranye itu lisensi white label sekolah, dan ini ada aplikasi umum dan pro subscription, yang mana untuk yang coklat sendiri ini ada beberapa paket ya. Jadi kami targetnya untuk 1 konveksi tiap 2 bulan, begitu juga dengan lisensi white label yang sekolah ya. Jadi ada yang 3,5, ada yang 3 juta, dan juga 2,5, yang mana nanti bisa dipilih, ada 2 juta yang mana nanti bisa dipilih oleh masing-masing konveksi ataupun sekolah. Dan ada juga aplikasi umum itu berasal dari berasal dari 5% pembayaran itu yang nanti akan masuk ke kami juga. Dan juga ada pro subscription yang mana ada fitur tambahan yang bisa user atau desainer individual independen bisa menggunakan. Selanjutnya ada rencana pertumbuhan yang mana ada Q1 sampai Q4 2025 sampai 2026. Yang pertama sendiri di kuartal 4 2025 kami rencana untuk mengoptimalisasi sistem integrasi feedback pengguna, menghitung mitra konveksi untuk sasaran marketnya. Terus juga di kuartal 1 2026 akan mengintegrasi konveksi batik bermitra, penyesuaian SOP konveksi dengan mitra terkait,
Dan untuk kuartal 3 dan kuartal 4 ini ada implementasi ranah edukasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan edukasi. Jadi untuk sekolah dan kuartal 4 dan seterusnya itu berkolaborasi dengan pemerintah untuk penggunaan Larasena lebih lanjut dan juga untuk marketing yang lebih luas kembali. Mungkin cukup sekian untuk pitch deck aplikasi Larasena dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Let's go.